Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bambina, mohon izin Abang TB, mohon izin rekan-rekan. Mohon izin untuk mengenalkan diri. Nama saya Anas Dambar Galuh, NPT 41210072. Saya dari kelas instrumentasi 2D. Mohon izin di sini saya akan melakukan penjelasan dari rangkaian yang sudah saya buat dari tugas saya yang berjudul Rancang Bangun Sensor Kebakaran pada Ruangan dengan Gerbang Logika Kombinasi. Jadi di sini saya akan lebih fokus ke bagian gerbang logika kombinasi. Jadi ini salah satu materi dari mata kuliah praktik teknik digital. Di sini kita akan membutuhkan software Proteus. Sudah bisa tampil di layar rekan-rekan ini. Jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem kerja di mana kita menggunakan inputnya berupa dari respon sebuah sensor. Jadi kita menggunakan dua sensor, yaitu sensor pendeteksi asap dan sensor pendeteksi api. Di sini kita analogikan sebagai nilai 0 dan 1 atau true and false atau high and low. Jadi di sini nilai akan masuk melewati gerbang-gerbang, kemudian akan ada diatur oleh gerbang tersebut dan kemudian oleh indikator LED dan akhirnya ke aktuator. Jadi apa saja yang dibutuhkan pada percobaan kali ini? Yang pertama kita membutuhkan logic state. Nah, kemudian kita membutuhkan lumayan ada 3 buah gerbang logika di sini. Yang pertama ada 4 gerbang logika di sini. Yang pertama ada gerbang N. Kemudian ada gerbang OR. Kemudian di sini ada gerbang NOR atau yang disebut not OR. Kemudian yang terakhir ada gerbang logika inverter, yaitu gerbang NOT. Nah. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan logic probe. Ini mungkin logic probe hanya sebagai pengecek output saja. Mungkin jika rekan-rekan kesulitan mengerti outputnya, mungkin bisa ditambahkan logic probe seperti ini, dirangkai di kabel output setelah gerbang atau setelah inputan dari sensor tadi. Kemudian kita di sini pada selanjutnya kita membutuhkan resistor. Dan kita membutuhkan LED ada red, green, kemudian ada yellow. Sudah, kemudian saya lanjutkan ke sini yang di bawah. Kita membutuhkan perama transistor ya, 2N 2369 Oke, selanjutnya sini kita membutuhkan relay yang seri yang OJSH 112LM. Sini menggunakan satu buah switch saja, menjadi kondisi normally close nantinya, normally open. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan kapasitor. Di sini ada kapasitor. Nah, kemudian mulai ya, ini yang terpenting sini ada generator DC. Nah, ini generator DC. Oke, selanjutnya di bagian sini kita membutuhkan ada motor. Ini terserah mau menggunakan motor atau motor DC, karena di sini motor berguna hanya sebagai aktuator bayangan saja. Mungkin jika di rangkaian aslinya nanti diimplementasikan gitu bang dari, mungkin ini bisa diubah sebagai alat penyiram air atau bagaimana. Kemudian di sini ada LED juga, LED red sebagai warning. Di sini ada buzzer sini bisa mungkin diganti dengan speaker yang tujuannya untuk memberikan suara peringatan. Sisanya mungkin hanya ground. Di sini ada ground. Nah, mungkin di sini saya ada tambahan dari multimeter. Di sini ada DC ampere meter sama DC voltmeter. Oke, jadi bagaimana kerjanya rangkaian ini ketika sensor mengeluarkan respon dari inputannya, misalnya di sini input 1 atau ini input 1. Jadi jika tidak ada dari input keduanya, maka lampu yang menyala adalah LED hijau, ya kan. Input tidak ada asap dan tidak ada api,
menggunakan logika nilai 0 atau false, sehingga dari gerbang diatur menghasilkan ini. Kemudian LED hijau akan menyala, berarti menandakan bahwa apa di rangkaian ini atau indikasinya aman karena tidak ada asap dan tidak api. Dan jika ada asap, misalnya asapnya bernilai 1, sensor ini sudah terpicu. Kemudian ada LED warna kuning sebagai warning, menunjukkan bahwa kuning itu sudah mulai ada asap, mungkin sudah ada notifikasinya, segera bisa ditindak. Dan jika ada apinya berdetak proyeksi asap dan api sama-sama menyala, dan bersama dengan kondisi tadi buzzer akan menyala dan lampu merah pun akan menyala. Jadi sini terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama dari input sensornya sendiri, dianalogikan sebagai 1 dan 0, merupakan bentuk dari respons sensor itu sendiri. Kemudian di sini ada rangkaian gerbang kombinasi dari AND, OR, dan NOR. Kemudian di sini ada bagian indikator-indikatornya. Sini terdapat ada logic probe, kemudian ada gerbang inverter NOT, ada LED, kemudian ada resistor yang bernilai hambatan 110 ohm sebagai warna-warna ini sebagai indikatornya. Kemudian selanjutnya sini ada rangkaian aktuator. Di sini ada transistor, ada relay, kapasitor. Nah, kenapa saya menggunakan aktuator? Kita tahu di sini bahwa ada perangkat-perangkat aktuator berupa buzzer dan motor, dan yang itu tidak mungkin dia mendapatkan daya dari hasil inputan gerbang ini, karena jika di default dari seluruh komponen elektronika semacam gerbang ini dan logic state ini kemungkinan besar bernilai 5 volt. Otomatis 5 volt tidak akan kuat untuk mengangkat dari buzzer maupun motor di sini. Ya otomatis saya menggunakan tegangan dari luar, RL sini, dari generator ini, generator DC. Saya menggunakan 12 volt. Jadi gimana cara kerjanya masuk? Jadi ketika dari si pendeteksi sensor ini, pendeteksi api ini nyalakan, di sini bernilai 1, otomatis akan ada tegangan yang masuk. Nah, ketika tegangan masuk, otomatis dia akan lari ke basis terpicu, kemudian otomatis dari generator DC ini akan mengalirkan tegangan langsung karena dia udah terpicu, dari basisnya terpicu. Makanya saya sini berikan ampere meter dan voltmeter. Kita tahu di sini ada tegangan yang melewatinya, otomatis basis akan terpicu. Ketika basis udah terpicu, nah kan bernilai 1, ada tegangan yang lewat di sini dan arus otomatis terpicu, dia akan mengaktifkan relay otomatis akan menyalurkan ini dari DC voltmeter. Kemudian gimana agar lebih mulus? Oke, oleh karena itu saya tambahi kapasitor di sini untuk memuluskan atau menstimulus tegangan yang akan masuk ke basis biar relay lebih cepat atau bisa merespon langsung memberikan tegangan kepada aktuator. Aktuator di sini ada 3, ada motor, LED, dan buzzer. Dan karena itu saya menggunakan dari luar karena ketiga ini tidak mungkin diangkat oleh tegangan sebesar 5 volt. Oke, itu cukup sekian bagaimana cara kerja rangkaian saya tentang rancang bangun sensor kebakaran pada ruangan dengan gerbang logika kombinasi. Rangkaian ini jika dilihat ini sangat memungkinkan untuk dikembangkan lagi, apalagi menggunakan microcontroller semacam Arduino. Apalagi kita bisa memasang sensor asap dan sensor api, misalnya kita menggunakan sensor karbon monoksida dari MQ7. Jadi nilainya tidak hanya 0 dan 1, tapi kita bisa mengatur bahwa di ppm berapa dia akan aktif atau di ppm berapa dia tidak aktif. Mungkin jika ada ppm sekitar 50 atau 60 ppm, mungkin dia akan bernilai 1. Kemudian di deteksi api juga kita mungkin bisa menggunakan sensor kebakaran. Jadi kita bisa atur dari tingkat apinya, tidak hanya
mendetek itu ada api, otomatis langsung bernilai 1. Jadi kita bisa atur juga nilainya menggunakan microcontroller semacam Arduino. Dan mungkin kita juga bisa menghilangkan gerbang logika ini jika untuk menggunakan project yang lebih kompleks menggunakan microcontroller, dan itu pun mungkin akan dalam tahap perkembangan yang selanjutnya. Oke, cukup sekian tadi presentasi saya mengenai simulasi rancang bangun sensor kebakaran pada ruangan dengan gerbang logika kombinasi. Mungkin rekan-rekan juga bisa mencoba, mungkin bisa diubah dengan jumlah inputnya atau bagaimana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.